saya akan coba. Nah, tadi sudah sekilas memperkenalkan. Saat ini saya ada di kelompok Ciputra Group, memimpin sekolah ini ada di seluruh Indonesia, ada 11 cabang di seluruh Indonesia dengan jumlah murid hampir 8.000 sekarang. Sungguh bersyukur Tuhan boleh memberkati, dan saya juga boleh punya kesempatan untuk menjadi dosen mengajar di MPDK-nya Sekolah Teologi STTB Bandung. Tadi sudah berpikirkan bahwa saya juga chairperson-nya di IFCE, dan satu sebenarnya saya menjadi mendampingin ada satu pelayanan bagi pendidikan anak bangsa berbagi, yaitu pendidikan yang menolong membantu sekolah-sekolah yang sedang mengalami katakanlah penurunan gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya background, kalau lihat saya itu sarjana teologi, bukan sarjana pendidikan, saya adalah di sarjana teknik geologi gitu ya. Dan saya pernah kerja sebelum saya terjun ke dunia pendidikan, saat itu seperti Pak Hendro sampaikan di IPK, saya pertama kali terjun. Saya dari dunia korporasi, lalu saya masuk ke dunia pendidikan. Nah, ini sekilas yang saya berharap kenalan singkat dari saya, dan bisa boleh menjadi teman di masa yang akan datang. Saya akan memulai dengan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 9 ayat 24-26. Saya akan membacakannya. Tidak tahukah kamu dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya ada satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itulah berlari begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekilas membaca di dalam ayat firman Tuhan ini, saya akan membold beberapa hal di dalam konteks saya akan berbicara ke materi saya. Dan saya kasih menggarisbawahi adalah bahwa saat ini kita semua di dalam dunia ini masuk ke dalam sebuah pertandingan gitu ya. Bahasa mau pertandingan, mau kompetisi, mau apapun, itu bahwa itu realita yang kita hadapin. Bahwa kita ada di sebuah pertandingan. Lalu dari kata karena itu berlarilah begitu rupa. Jadi kalimat begitu rupa, jadi kita berharap bahwa kita yang menjadi seorang pelari itu harus sungguh-sungguh komplit gitu ya, sebagai seorang pelari yang begitu rupa, yang mempersiapkan diri baik secara fisik maupun hal-hal yang lain. Lalu kita lihat ayat berikutnya adalah orang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi nanti saya akan jelaskan bahwa dasar ini membuat kita di dalam pengelolaan sekolah atau manajemen sekolah itu kita sangat harus sangat mementingkan bahwa kita perlu menguasai diri kita tuh bagaimana dalam dalam sebuah pertandingan. Lalu ayat terakhir mengatakan sebab itu aku tidak berlari, kata Paulus, tanpa tujuan. Jadi artinya kehadiran sekolah-sekolah Kristen di Indonesia semua punya tujuan. Semua punya misi yang akan dijalankan di dalam dunia ini dengan strategi masing-masing di setiap sekolah. Lalu aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi artinya kalau kita di dalam organisasi, kita tentu pasti akan membidik sesuatu yang akan kita capai dari tidak sembarangan, bukan asal saja menjalankan, bukan menjadi sebuah rutinitas di dalam menjalankan manajemen atau menjalankan operasional sebuah sekolah. Saya seringkali bertanya, saya punya pengalaman bekerja melayani di 3 institusi yayasan yang milik gereja gitu ya. Jadi saya seringkali bertanya kepada rohaniwan di dalam gereja, apakah sekolah ini didirikan untuk
Apa? Apakah kurang pelayanan atau memang mau ada hadirnya sekolah itu dengan tujuan apa gitu ya? Nah, seringkali saya menemukan bahwa eh, di dalam percakapan dengan teman-teman banyak mendapatkan bahwa seakan-akan mendirikan sekolah itu oleh gereja adalah sebuah panggilan misi. Betul, panggilan misi. Tapi bagaimana mengolahnya itu yang harus kita perhatikan gitu ya. Seringkali gereja yang memunculkan atau mendirikan sekolah, bagaimana kelanjutannya, bagaimana sustainability-nya. Nah, itu yang seringkali dilupakan. Jadi dalam konteks hal ini, ketika Paulus berbicara dalam konteks ini, saya melihat bahwa kita ada di dalam dunia ini, kita bertanding. Kalau kamu tidak survive, ya hilang. Kalau kamu tidak mempunyai tujuan yang jelas, tidak mempunyai strategi yang tepat, kamu akan hilang. Nah, kita sudah tahu gitu ya, beberapa kali MPK di dalam forum seminar atau pemaparan materi bahwa sekolah-sekolah Kristen di Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah dan banyak yang dari data yang saya dapatkan di dalam presentation-nya MPK bahwa diprediksikan akan banyak yang decline dan akan tutup. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena mungkin sudah tidak bisa bertanding di dalam gelanggang pertandingan tersebut karena tidak siap untuk menghadapinya. Nah, hari ini satu topik yang dari sekian banyak topik yang disusun oleh MPK, saya akan membawakan dengan satu yang dikasih ke bagian saya. Nah, saya sebelum memulai semua pemaparan materi, saya ingin mengajak bahwa kita sebagai pendidik Kristen atau kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita melihat dunia saat ini? Apa yang sedang terjadi dalam dunia ini? Mari kita lihat, ada 3 pertanyaan yang saya ingin mengajak Bapak Ibu berpikir adalah, satu, zaman apa sih kita saat ini? Kita hidup di zaman yang seperti apa di dalam kondisi ini? Kedua, bagaimana perubahan-perubahan di dalam dunia yang begitu cepat? Apakah teman-teman merasakan atau tidak merasakan gitu ya di dalam perubahan yang begitu cepat? Dan yang ketiga adalah generasi apa yang kita hadapin? Karena kita berbicara di dalam konteks sekolah atau persekolahan, tentu kita akan menghadapi generasi yaitu anak-anak yang murid-murid yang ada di dalam sekolah di mana kita berada. Jadi ada 3 pertanyaan ini, sedang apa sih dunia ini atau zaman ini? Terus apa yang terjadi? Perubahan-perubahan apa yang terjadi? Kalau kita lihat ketika kita memberikan anak kita sebuah handphone gitu ya, atau anak murid-murid kita ketika memiliki sebuah handphone, dia sudah bisa menguasai dunia ini gitu ya, menguasai informasi dunia ini. Lalu, nah bagaimana kita sebagai pendidik atau sebagai manajemen sekolah atau sebagai yayasan atau sebagai leader, bagaimana kita menghadapi organisasi kita ini menghadapi pelanggan kita. Kalau kita istilah bisnis adalah pelanggan kita, yaitu anak-anak dan orang tua. Itu yang kita generasi yang seperti apa. Nah, saya akan coba dari 3 pertanyaan dasar ini, saya akan masuk ke dalam beberapa hal yang saya paparkan secara umum. Nah, kalau kita lihat, kita sudah masuk, semua orang sudah tahu bahwa kita sekarang sudah masuk di generasi industri 4.0. Industri 4.0 ini ada satu mendandakan satu yang disebut dengan IoT. IoT itu Internet of Things gitu ya. Dan ini kita tidak bisa pungkiri dan tidak bisa lari dan kita ada di dalamnya sekarang ini. Nah, saya akan melihat bahwa sebelum masuk ke dalam lebih dalam lagi, ada istilah VUCA gitu ya, yang seringkali kita dengar, yang seringkali kita bicarakan tentang VUCA ini. Saya akan sekilas memberikan sebuah gambaran tentang istilah yang VUCA ini, Bapak Ibu sekalian. VUCA ini adalah sebuah
volatility adalah sebuah perubahan yang bergejolak begitu cepat yang tidak terduga gitu ya. Ada hal yang kita sudah mengalaminya Bapak Ibu. Ketika kita berjalan secara normal, tiba-tiba di bulan Maret tahun 2020, Indonesia mengumumkan bahwa sekolah harus ditutup karena pandemi COVID. Nah, ketiga yang terjadi di dalam tahun 2020 bulan Maret tersebut, apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap proses pembelajaran itu? Nah, ini sangat tidak terduga bahwa ini terjadi perubahan. Kita juga lihat bahwa siapa yang menduga bahwa minggu lalu tiba-tiba Israel akhirnya berantem gitu ya, perang. Siapa yang pernah memikirkan bahwa tiba-tiba dalam satu hari Israel diserang lalu terjadi peperangan. Nah, apakah dampaknya atau dampaknya bagaimana terhadap kita? Itu yang kita belum lihat nih sekarang gitu. Yang kedua adalah tentang ketidakpastian bahwa sebenarnya apa yang kita pelajarin sekarang, apakah akan berlaku untuk 3 tahun kemudian? Itu sudah membuktikan bahwa di dalam satu survei, apa yang kita pelajarin sekarang, 4 tahun kemudian sudah tidak relevan lagi. Bahwa sesuatu yang terjadi begitu cepat, tidak pasti, sudah akan menghilangkan sesuatu yang reguler. Kalau kita lihat bahwa data-data menunjukkan bahwa kita sekarang bukan perkembangan seperti linear, tapi sudah eksponensial gitu. Lalu kompleksitas lingkungan yang kita berhubungan jejaring itu sebab akibat semakin sulit kita temukan di dalam pembahasan bermasalah. Ketika kita bahas masalah, ketika kita menghadapi generasi yang kita hadapin sekarang, bukankah kita seringkali merasakan bahwa sebenarnya apa sih yang terjadi dengan mereka? Kalau Bapak Ibu sebagai pendidik atau kepala sekolah, atau saya sendiri sebagai pemimpin di dalam satu sekolah, kami sering membahas bagaimana sih sebenarnya anak-anak yang kita hadapin sekarang ini. Anak-anak yang kita hadapin itu sangat kompleks, dan seringkali bagi guru-guru di dalam mendampingin mereka atau berkontak dengan mereka, kadang-kadang berdiskusi sama mereka, mereka sangat knowledgeable, tapi juga mereka kalau menemukan satu masalah, sebab akibat itu tuh sudah sangat kabur. Dan yang terakhir adalah ambiguitas, gitu. Jadi ada Bennett mengatakan bahwa ambiguitas dicirikan oleh faktor hubungan sebab akibat sama sekali tidak jelas lagi. Jadi setiap situasi dapat menimbulkan banyak penafsiran dan banyak persepsi. Sebenarnya konteks seperti ini, apa sih dampaknya bagi kita sebagai pengelola di dalam manajemen, bahwa kita menjadi sangat tidak mudah untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, saya tidak akan jelas banyak tentang hal VUCA ini, tapi paling tidak bahwa kita sudah masuk di dalam era yang seperti ini. Nah, saya akan mengutip Klaus Schwab, itu adalah CEO World Economic Forum. Dia mengatakan bahwa we are at the beginning of the revolution is fundamentally. Jadi kita di dalam satu revolusi yang sangat fundamental yang telah merubah bagaimana kita hidup, bagaimana kita bekerja, dan bagaimana kita berelasi satu dengan yang lain. Bapak Ibu sekalian, sebelum pandemi COVID, apakah kita pernah memikirkan bahwa hari ini ada sekian ratus orang bersama-sama di seluruh Indonesia, kita duduk bersama-sama, kita terus membicarakan satu topik, itu tidak pernah kita terpikirkan. Walaupun dalam zaman sebelum COVID sudah ada Skype dan semuanya, tapi kita tidak pernah kok memikirkan bahwa bagaimana tentang Zoom ini, tentang webinar ini, tentang konteks ini sangat powerful. Nah, ini adalah salah satu contoh di dalam 3 tahun ini, changing bagaimana kita hidup, bagaimana kita bekerja, itu sudah sangat berubah. Hari ini kalau kita mau meeting, mau pindah satu meeting ke tempat yang meeting yang lain, kita nggak perlu memerlukan waktu yang panjang, kita cuma sejengkal klik aja, kita akhirnya bisa menjadi
pindah ke channel yang lain atau pindah ke kamar yang lain untuk meeting yang lain. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa perubahan kita hidup, bekerja, dan relasi sama orang lain. Berikutnya saya akan mengutip di dalam penulisan oleh seorang filsuf, yaitu pengajar filsafat Frankie Budi Hardiman. Dia menuliskan bahwa saat ini kita adalah masuk ke dalam yang disebut dengan homo digitalis. Dari homo spesialis menjadi homo digitalis, yaitu makhluk yang dikendalikan media, berfungsi sebagai media, dan mengadopsi iklim teknologi. Nah, di situ juga beliau mengatakan bahwa perubahan komunikasi telah mengubah gaya hidup kita, gaya hidup manusia, pemahaman manusia tentang realitas, tentang diri, bahkan termasuk tentang baik dan buruknya. Bapak Ibu sekalian, saya ambil contoh. Ketika kita berdiskusi, saya sering dengar gitu ya, kan saya ya karena sekolah, saya sering mendengar diskusi dan memecahkan masalah tentang baik dan buruknya. Sekarang bagi anak-anak next gen atau kita sebut dengan generasi apa Z sekarang, bahwa baik buruk apakah itu seperti apa pandangannya itu buat mereka itu sudah sangat debatable gitu ya. Jadi perdebatan antara baik buruk itu tuh bisa sangat kental, sangat keras. Ini salah satu membuktikan yang saya bilang tadi yang VUCA, yaitu ambiguitasnya begitu tinggi. Sehingga di dalam sekolah saya menemukan banyak anak-anak yang punya kecerdasan yang cukup baik, itu mereka punya knowledgeable atau pengetahuan yang sangat baik. Dan ketika kita berdiskusi, ketika kita berbicara sama mereka, mereka bisa mengumpulkan sebuah data yang sangat lengkap juga untuk membuktikan argumentasinya mereka. Nah, ini bagi seorang pendidik, bagi seorang pengelola sekolah yang kita punya misinya seperti yang kita dipanggil oleh Tuhan untuk bermisi melalui pendidikan, bahwa tantangan dunia yang sekarang, tantangan generasi ini menjadi yang sangat luar biasa buat para edukator, para pendidik. Lalu Pak Budi Hardiman mengatakan bahwa era digital manusia adalah telepresent. Nah, kita sekarang namanya telepresent, Bapak Ibu sekalian. Manusia yang dahulunya pemakai media, tapi sekarang menjadi media. Saya kan tidak ketemu fisik sama Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya kita telepresent, jadi kita hadir melalui sebuah media yang dikoneksikan melalui internet atau Internet of Things. Lalu ada seorang penulis Yuval Noah Harari, salah satu penulis yang sangat terkenal, dia bukan orang Kristen, dia sudah menuliskan bahwa manusia akan kehilangan nilai sepenuhnya. Manusia akan berharga secara kolektif, tetapi akan kehilangan otoritas individu mereka dan akan diatur oleh algoritma eksternal. Nah, saya nggak bisa cerita panjang, ini algoritma sangat panjang gitu ya kalau mau cerita, dan buktinya bahwa kita bisa pakai Google Map hari ini adalah peran dari algoritma itu sendiri. Lalu saya masuk ke beberapa data, the social media habit of young people in Southeast Asia gitu ya. Kita lihat bahwa betapa menguasainya Internet of Things ini. Global Internet mengatakan bahwa 60% orang pengguna internet di dunia saat ini. Jadi ada 6 dari 10 orang sudah menggunakan. 4,72 miliar orang menggunakan online. Jadi dalam 10 tahun sudah 2 kali lipat. Global Social Use-nya dia mengatakan bahwa pertumbuhan penggunaan sosial media itu mencapai 16,5 per detik, Bapak Ibu sekalian, pertumbuhannya. Jadi ketika saya ngomong berapa itu udah berapa pertumbuhannya, pertumbuhan dari penggunaan baru sosial media ini. 4,33 miliar saat ini pengguna media di dunia, atau 55% di populasi dunia. Spending time-nya memakai internet itu rata-rata 7 jam per hari. Pengguna internet di Indonesia secara rata-rata itu ada 9 jam online. Jadi banyak sekali gitu ya.
Terus media habitnya untuk anak usia 6-24 tahun, range-nya 60% kehidupan mereka sudah online dan 10 jam hari terhubung dengan internet. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kondisi-kondisi yang sadar atau tidak sadar, kalau kita memaparkan data ini, kita baru sadar ya, oh ternyata begitu banyaknya. Nah, saya akan memberikan sebuah data lagi, bahwa ini dari saya ambil dari McKinsey, dampak besar teknologi terhadap sektornya. Setiap sektor beberapa dekade ke depan akan menjadi masa di mana teknologi mengalami kemajuan yang sangat cepat, mulai dari ilmu pengetahuan hingga teknik memberikan dampak dalam skala yang besar dan di seluruh dunia. Terus, nah ini ada hal yang sangat penting Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, peristiwa bencana akan semakin sering terjadi, namun sulit diprediksi. Hal ini akan terjadi lebih cepat, namun dengan cara yang lebih bervariasi. Revolusi digital dan teknologi perubahan iklim dan ketidakpastian geopolitik akan memainkan peran utama. Nah, Bapak Ibu sekalian, geopolitik itu juga akan berpengaruh. Mungkin kita, misalnya contoh baru terjadi perang, misalnya Rusia dengan waktu perang Rusia, mungkin kita di Indonesia tidak terlalu berdampak, tapi bagi orang-orang yang tinggal di Eropa, kebutuhan pokok mereka itu naik hampir 40%. Tapi di Indonesia mungkin kita tidak memprediksi, tidak merasakan seperti ini. Jadi ini perubahan-perubahan yang cukup besar. Lalu kalau kita lihat tabel ini, global uncertainty mengalami di sampai tahun 2000 itu makin meningkat. Jadi bahwa dunia yang tidak pasti atau uncertain itu semakin banyak terjadi. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik dan pengelola sekolah menghadapi ini? Satu lagi, mulai masuk ke dalam yang disebut dengan automation, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, ini juga satu fenomena. Bapak Ibu, saya menceritakan ini supaya nanti waktu saya masuk ke materi saya di dalam implementasi di dalam pendidikan kita tuh seharusnya kita sebagaimana untuk menghadapi kondisi-kondisi yang seperti ini. Kita lihat bahwa World Economic Forum itu di tahun 2020 mengatakan bahwa yang mesin itu 33%, 67% itu masih human, masih manusia. Sekarang di tahun hanya beda 5 tahun sudah menjadi 47% dan 53% itu sudah menggunakan human. Nah, dari data itu The Rest Agent mengatakan bahwa pengangguran itu terjadi karena banyak sekali orang-orang diganti dengan robot. Saya tidak tahu berapa sering Bapak Ibu ke bank. Saya kira hari ini kita sudah hampir jarang ke bank untuk transaksi secara fisik karena kita dengan mobile di dalam tangan sudah menjadi sesuatu yang kita bisa ngatur semuanya. Nah, dari sini juga kita lihat bahwa Bapak Ibu sekalian, saya seringkali menyampaikan kepada orang tua dan saya seringkali menyampaikan di sekolah bahwa kita harus memperhatikan data ini. Kenapa? Karena data-data inilah yang mempersiapkan generasi kita. Butuh nggak? Mereka perlu nggak seperti ini? Kalau nggak butuh lagi, jangan mempersiapkan mereka itu. Mereka akan kehilangan masa belajar yang sebenarnya barang yang nggak perlu mereka belajar. Kalau kita lihat bahwa dari job pekerjaan, inilah pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang, Bapak Ibu sekalian. Contoh misalnya saya ambil yang mungkin paling sederhana adalah, ini ada misalnya contoh saya tulis accounting, bookkeeping gitu ya, payroll, itu nanti akan hilang pekerjaan itu. Nah, kalau kita sebagai pemimpin sekolah, kalau kita lihat bahwa pekerjaan itu akan hilang, contoh misalnya accounting akan hilang dalam waktu yang tidak lama lagi, apakah kita perlu mempersiapkan materi kita dengan hal seperti itu? Nah, ini yang harus menjadi menjadi pandangan Bapak Ibu sekalian sebagai pengelola sekolah, aware tentang kondisi ini. Ini adalah tentang skill. Bapak Ibu sekalian, skill ini dibagi menjadi sebenarnya 8 poin ya. Kognitif, engagement, etik, management skill, physical,
self-efficacy, teknologi, dan working with others. Ini ada 8 dijabarkan menjadi 26. Nah, kalau kita lihat, saya ngambil 5 besar. Satu, bahwa skill yang dibutuhkan oleh anak-anak kita ke depan atau sekarang kita membutuhkan analytic thinking yang kuat, creative thinking yang kuat. Lalu artificial intelligence dan big data itu menjadi pembicaraan yang sangat luar biasa sekarang. Leadership and social influence gitu ya. Resilience, fleksibilitas, dan agility. Nah, ini adalah satu contoh-contoh yang saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kenapa harus berpikir seperti ini? Kita supaya bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita harus menjadi organisasi di dalam sekolah kita yang mempunyai kepekaan dan bisa melihat sebenarnya trennya seperti apa. Nah, saya mengambil di bidang pendidikan, Bapak Ibu sekalian. Coba kita evaluasi sendiri sedikit. Di bidang pendidikan itu saya ngambil di dalam a global framework shifting learning content and experience toward the need of the future. Ini saya ngambil dari World Economic Forum. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, sekarang di sekolah kita, berapa banyak konten kita mengajarkan anak-anak ke dalam berbicara tentang global citizenship skill? Berapa banyak kita di dalam konten belajar anak-anak, kita mengajarkan tentang innovation and creativity skill? Berapa banyak kita anak-anak berbicara dengan teknologi skill dan interpersonal skill? Lalu yang di sebelah kanan ini adalah berbicara tentang pengalaman. Berapa banyak sekolah kita, apakah sekolah kita sudah mulai memikirkan tentang personalize? Berapa banyak sekolah kita sudah mulai membukakan tentang pembelajaran yang inklusif, yang terbuka, lalu collaboration. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang seperti ini adalah mendorong kita sebagai pimpinan sekolah atau yayasan, mari kita lihat, kalau tidak seperti ini, kita akan ketinggalan. Kita akan tidak akan berhasil di dalam pertandingan di dalam dunia ini gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu kalau kita coba berpikir sejenak gitu ya. Saya ambil contoh. Sebelum pandemi Covid di tempat kami itu anak-anak SMA dari anak TK sampai anak SMA tidak boleh bawa handphone atau device ke sekolah, terutama handphone gitu ya. Kalau komputer masih bisa, tapi handphone itu tidak bisa. Tapi ketika pandemi COVID datang, ketika kami melihat bahwa teknologi itu sudah tidak bisa lagi kita device tersebut atau handphone tersebut itu menjadi sebuah alat yang memang dibutuhkan di dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, kami akhirnya membuat keputusan bahwa anak yang dari kelas 4 sampai ke kelas 12, kita mengizinkan di sekolah kami boleh membawa handphone. Karena mereka bisa menggunakan handphone itu sebagai alat pembelajaran, bukan cuma alat berkomunikasi atau alat untuk belanja Gojek atau GoFood dan semuanya gitu. Nah, proses ini adalah proses yang terjadi sangat cepat. Kalau kita melihat ada kebutuhan, maka kita akan switch segera untuk hal yang betul-betul kita mempersiapkan untuk bisa beradaptasi di dalam tuntutan atau perkembangan zaman tersebut. Nah, ini adalah saya ingin cerita sedikit bahwa sedang hot-hotnya itu sekarang berbicara tentang artificial intelligence, AI, dan ChatGPT. Pertanyaannya gini, sekarang anak kelas 4 kalau kita suruh mengarang, itu kalau zaman sekarang dia boleh bawa device, dia langsung boleh ChatGPT kok, dia masukin. Nah, pertanyaannya adalah ketika guru mau meminta mereka berapa banyak soal yang bisa diselesaikan oleh AI, berapa banyak soal matematik yang bisa diselesaikan oleh AI. Nah, kalau begitu bagaimana kita sebagai sekolah? Apakah kita melarang anak-anak kita nggak boleh bawa device? Apakah kita akan melarang anak-anak kita untuk
eh, mereka di apa dibatasin gitu ya dan semuanya. Nah, kalau itu terjadi itu sekolah itu akan mengalami sebuah adaptasi yang terhambat oleh sebuah perkembangan dan teknologi. Jadi bagaimana kita harus menjadi seorang pemimpin sekolah adalah kita harus melihat kesempatan AI dan ChatGPT atau lain halnya itu ada kesempatan mereka menjadi belajar, bukan menjadi sebuah ancaman, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, bukan menjadi sebuah ancaman. Google dalam waktu dekat ini akan inovasi banyak hal, Bapak Ibu sekalian, dan juga teknologi-teknologi yang lain, yang semuanya memudahkan kalau kita dengan perspektif melihat pembelajaran berteknologi atau pembelajaran masa yang akan datang. Tapi kalau kita tidak bisa melihat sebuah kesempatan, maka itu akan menjadi sebuah ancaman. Takut anak kita nyontek, takut anak-anak kita bisa berkolaborasi untuk sesuatu yang tidak baik. Nah, ini yang kita harus mulai paradigma kita sebagai pemimpin sekolah itu harus dirubah. Nah, saya udah mulai akan masuk di dalam topik di dalam manajemen itu sendiri. Saya pikir Peter Drucker ini adalah salah satu tokoh yang sangat luar biasa. Di dalam buku tahun 2001 aja dia sudah menulis begini. Manajemen adalah tentang manusia. Tugas membuat orang mampu mencapai kinerja untuk membuat kekuatan mereka efektif dan kelemahan mereka yang tidak relevan. Jadi artinya kita harus sebagai manajemen sekolah, memimpin sekolah di dalam manajemen, kita bagaimana sih membuat orang-orang kita bekerja dengan kinerja yang baik, mencapai kinerja yang baik, lalu efektif. Lalu tugas daripada manajemen, tugas dasarnya adalah membuat orang mampu bekerja sama melalui tujuan bersama, nilai-nilai bersama, struktur yang tepat, pelatihan dan pengembangan yang mereka butuhkan untuk melakukan sesuatu atau siap menanggapi atau siap menghadapi perubahan. Nah, saya berpikir ya tahun 2001 itu kurang lebih hampir berapa tahun yang lalu gitu ya, 20-an tahun yang lalu. Beliau Peter Drucker itu sudah bisa membaca bahwa perubahan ini akan terus terjadi. Hari ini kita sudah bisa mengatakan bahwa perubahan itu menjadi suatu konstan. Jadi mau tidak mau kita harus hidup di dalam perubahan yang sangat cepat. Jadi tugas dasar dari manajemen itu kita sebagai pimpinan di dalam organisasi bagaimana mampu kinerjanya membuat orang-orang berkinerja bersama sekali lagi ya, bukan sendiri, dan melalui tujuan bersama juga, melalui nilai-nilai bersama, struktur yang tepat, dan pelatihan dan pengembangan. Nah, saya akan lewatin, ini adalah satu dasar yang kita pegang di dalam hal ini. Lalu kita lihat dari Baba Femi mengatakan bahwa perencanaan strategis adalah sebuah aktivitas manajemen organisasi yang digunakan untuk menetapkan mana prioritas, memfokuskan sumber dayanya, memperkuat operasionalnya, dan menilai serta menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kembali lagi, kebutuhan perubahan kondisi ini. Nah, saya mau masuk ke dalam pokok yang berikutnya adalah tentang agility. Saya berdiskusi sama satu teman beberapa waktu yang lalu, sekarang sangat tren tentang kata agility, karena kata agility di dalam dunia bisnis ini baru muncul tidak terlalu lama gitu ya. Kenapa ini muncul? Karena kondisi yang VUCA tadi, kondisi yang uncertain tadi, membuat hal agility ini menjadi satu isu yang cukup populer dan sedang terus dikembangkan oleh banyak di pakar-pakar manajemen organisasi sama leadership. Nah, agility ini adalah kemampuan untuk beradaptasi dan merespon perubahan. Sekali lagi, kemampuan beradaptasi dan merespon akan perubahan. Lalu organisasi yang tangkas itu memandang perubahan sebagai sebuah peluang, bukan sebuah ancaman. Ini quotes yang saya ambil dari James I. Smith.
Jadi ada 3 kata kunci. Satu, adaptasi. Terus kedua, merespon. Dan ketiga, melihat sebuah peluang. Nah, agility di dalam istilah dalam bisnis diadopsi dari kata yang sama dengan atletis, gitu ya, atlet, olahragawan, yang artinya berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk bergerak secara lincah dan tangkas. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika saya membaca ini, saya teringat pemain bola, gitu ya, Messi. Kalau Bapak Ibu suka bola, pasti tahu nama ini, dan kalau melihat dia main, saya tuh melihat bahwa dia bermain bola itu sangat lincah dan sangat tangkas. Kadang-kadang betapa sulitnya dia menghadapi lawan yang menghadang dia, tapi dia bisa sangat lincah untuk melewati satu persatu. Nah, itu yang digambarkan tentang agile itu sendiri, kelincahan itu sendiri seperti itu. Atau kita melihat pemain bola basket gitu ya, yang beberapa De Bruyne dan semuanya itu sangat lincah mengolah tubuhnya, kesatuan tubuhnya untuk melewati lawan-lawannya begitu tangkas dan lincah. Ini yang dipakai di dalam istilah agility. Terus kedua, agility bukan hanya terbatas kepada ketangkasan individu saja, tapi melainkan ke dalam kultur sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Yang ketiga adalah kemampuan sebagai organisasi, baik itu dari segi kepemimpinan, strategi, maupun corporate government, sehingga dapat memberikan nilai tambah pada pemangku kepentingan yang beroperasi dari masa yang tidak menentu dan kompleks. Jadi kita betul-betul di dalam kondisi yang kompleks dan ambigu ini, kelincahan menjadi kata kunci di dalam pertandingan ini. Berikutnya, ada beberapa indikator yang saya ingin sampaikan di dalam agility ini adalah satu, kemampuan beradaptasi dengan cepat pada perubahan baik secara internal maupun eksternal. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mengambil contoh ketika COVID-19 2020 itu bulan Maret. Saya masih sangat ingat gitu ya. Karena ketika diputuskan tidak boleh masuk sekolah. Nah, di sekolah kami pada saat itu saya masih ingat dalam 3 hari itu, kebetulan pas saat itu waktu diumumin itu anak-anak lagi libur tengah semester. Jadi waktu diumumin tidak boleh aktif lagi, maka mau tidak mau kita harus mendesain kurikulum darurat, cara belajar darurat. Jadi dalam 3 hari tersebut kami langsung membuat kurikulum darurat. Lalu ketika anak itu masuk dalam arti online PJJ, langsung kita bisa sediakan materi ngajar dengan PJJ. Jadi beradaptasinya begitu cepat, lalu perubahan begitu cepat yang harus kita lakukan. Nah, ini yang saya seringkali mengatakan agile, kelincahan itu harus jalan. Lalu setelah itu di bulan Juni gitu kami melakukan review gitu ya, melakukan evaluasi. Bagaimana kurikulum yang kita tidak terprediksi ini kita buat, lalu kita jalankan, bagaimana dengan tanggapan orang tua dan anak-anak gitu. Dan bersyukur bahwa ketika kita memberikan survei, mendapatkan masukan yang sangat positif. Jadi yang inilah yang disebut ketika kalau kita tidak terprediksi bahwa itu terjadi. Kalau itu terjadi, mau tidak mau kita harus cepat melakukan tindakan. Saya sampai kemampuan merespon dan fleksibel, ini penting. Jadi saya sudah jelaskan seperti contoh bagaimana kita respon dengan cepat dan fleksibel. Nah, ketiga Bapak Ibu pasti ngalamin, ketika waktu COVID itu, waktu menyusun kurikulum itu, kan tidak sama ya, satu jam pelajaran di online dengan yang offline itu sangat berbeda. Online cuma setengah jam, misalnya 45 menit menjadi setengah jam, karena ada konsentrasi dan semuanya yang kita hadapin. Nah, ini adalah sebuah fleksibilitas yang harus kita jalankan juga. Kemampuan memanfaatkan kesempatan. Nah, ketika saya ambil contoh kembali banyak kasus di ketika COVID, karena ini satu contoh yang sangat bagus ketika datang mendadak soalnya gitu ya.
Nah, kami menggunakan kesempatan ini bahwa kita harus memberikan pembelajaran PJJ yang terbaik, harus memberikan pelayanan yang terbaik dengan sebuah keterbatasan, karena kan kita tidak pernah nih online, tidak pernah belajar yang seperti ini. Dan bersyukur bahwa di dalam perkembangan, di dalam pertumbuhan siswa di sekolah kami, di dalam masa pandemi COVID, di dalam 2-3 tahun itu kami lewatin, dan pertumbuhan siswa di tempat kami tetap positif, Bapak Ibu sekalian, dan tidak kurang di dalam penerima siswanya. Lalu indikasi berikutnya adalah beradaptasi dan memimpin perubahan secara produktif dan efisien tanpa mengorbankan kualitas. Ini adalah indikator-indikator di dalam agility. Terus kita terakhir adalah inovasi kreatif yang terus-menerus harus terjadi di tengah-tengah kita zaman seperti ini. Ada dua aspek agility yang penting dan saling melengkapi. Satu adalah tindakan kognitif. Bagaimana kita membaca situasi dan memahami situasi, lalu adalah pergeseran dari shifting institusi agar dapat tetap bertahan. Bagaimana kita harus ada hal yang harus dirubah sehingga institusi atau sekolah yang kita pimpin harus tetap bisa sustain. Nah, respon kognitif ada 3 tahap. Yang satu adalah persepsi. Ketika kita punya tindakan kognitif sebelum terjadi, kita harus punya respon adalah kita punya persepsi bahwa orang harus merasakan mengantisipasi datangnya sebuah keadaan yang tidak terprediksi atau stimulus yang datang. Terus kita harus bereaksi, menafsirkan gejala itu apa, dan membuat pilihan yang tepat tentang apa yang harus kita lakukan, lalu kita melakukan eksekusi. Nah, ciri-ciri lagi berikutnya adalah di Scum Alien di tahun 2015 itu adalah kumpulan sebuah organisasi yang didukung oleh Microsoft, Ericsson, dan macam-macam. Mereka melaunching namanya Learning Consortium for Creative Economy, gitu ya. Mereka menemukan bahwa institusi atau perusahaan yang berhasil menerapkan manajemen agile ada 3. Satu, penerapan inovasi yang lebih cepat. Kedua, respon terhadap kebutuhan pelanggan nyata, peningkatan kepuasan pelanggan. Ketiga, keterlibatan staf yang sangat tinggi, yang lebih tinggi atau sangat tinggi. Lalu ketiga, berbicara agility, konsepnya ada 3, yaitu agile pada dasarnya adalah pola pikir. Pola pikir yang harus dipunyai dulu. Terus agility itu membutuhkan kepemimpinan yang inspiratif dan kuat. Nah, sebenarnya sangat menarik kalau kita berbicara tentang agile leadership. Cuman saya dikasih porsinya tidak membahas agile leadership, dan tidak di dalam momen ini atau kesempatan ini saya cuma bahas di manajemennya. Lalu berikutnya perusahaan-perusahaan yang tua yang besar juga mampu untuk berubah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat agile itu atau agility itu sangat kuat bagaimana kita punya kesadaran kepekaan untuk melihat kebutuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu gitu ya. Saya di tempat saya sudah coba kami perhatikan. Kalau dulu penerimaan siswa baru gitu, biasanya kan semua umumnya bilang sekolah ini bisa direkomendasi oleh orang dari mulut cerita mulut ke mulut, gitu ya. Nah, di dalam belakangan ini kami sudah mulai perhatikan, selain memang dari mulut ke mulut yang menceritakan sekolah itu bagus, tapi ada juga generasi ibu-ibu yang lebih muda yang sudah masuk di generasi yang umurnya misal 20-an atau 30, early 30, mereka melihat sekolah itu bukan dari mulut ke mulut lagi, mulai melihat sosial media, mulai melihat dari light dari sosial media itu berapa banyak, ratingnya itu berapa banyak. Nah, ini hal yang sedang terjadi. Bapak Ibu sekalian, bahwa jangan berpikir bahwa mungkin saja suatu hari orang akan masuk sekolah lagi tidak dari mulut ke mulut menjadi yang paling besar, tapi sudah pakai rating yang mereka lihat. Nah, ini beberapa contoh.
Nah, tadi yang saya mengatakan agility itu pola pikir saya secara cepat karena waktu lumayan gitu ya, saya udah hampir sejam. Ya, pola pikir agile itu ada satu, ada tujuan. Terus kedua adalah para pemimpin. Tujuannya harus jelas bahwa fokus apa sih nilai tambah inovasi bagi pengguna atau pelayan kita? Apa sih nilai tambah yang kita bisa berikan kepada orang tua dan siswa kita? Kedua, para pemimpin melihat diri mereka sendiri bertindak sebagai penggerak, bukan pengendali. Jadi marilah kita menjadi pemimpin yang bergerak, menggerakkan, bukan menjadi pengendalinya saja, sehingga dapat memanfaatkan seluruh bakat dan kapasitas pekerja dan pengetahuan. Terus penggunaan tim yang otonom dan jaringan tim, koordinasi kerja melalui praktek yang terstruktur, terulang, dan fokus pada pelanggan, bukan melalui birokrasi. Terus mewujudkan nilai-nilai transparansi ini sangat penting bagi manajemen untuk memperbaiki kelanjutan terhadap apa sih produk kita adalah apa sih, layanan kita bagaimana, metode kerja kita bagaimana. Terus komunikasi yang bersifat terbuka dan komunikatif, bukan bersifat top down atau hierarkis. Nah, ketiga Bapak Ibu sebagai pimpinan sekolah, sebagai direktur sekolah, sebagai yayasan sekolah, rubah polanya. Jadi jangan menjadi pola top down atau hierarki, tapi justru komunikatif yang bersifat bersama-sama gitu ya. Nah, saya kasih gambaran ini perbandingan yang disebut dengan traditional management dan agile management. Kalau agile sangat mementingkan customer-nya, atau dalam hal ini mari kita mementingkan tentang murid-murid kita dan orang tua yang ada di sekolah kita. Kalau kita lihat, kalau goals yang dari tradisional, mereka mau mendapatkan uang profit. Lalu yang kedua, rule-nya dari kontrol menjadi enable. Kalau rule yang tradisional itu dari manajer, kontrol, dan dari setiap individu. Jadi mulai kita menggerakkan, bukan hanya mengontrol. Terus juga dari birokrasi kepada agile, kelincahan. Biasanya birokrasi itu menjadi lebih kaku ya, lebih rigid. Terus dari value-nya, dari from value to value. Kalau tradisional itu dari efisiensi cost-nya yang selalu diperhatikan. Lalu communication-nya, kalau agile itu dari comment to conversation. Jadi dari satu arah menjadi dua arah. Jadi menjadi sebuah komunikasi yang intensif dan baik gitu ya. Berikutnya, nah ini saya sedikit aja, saya tidak cerita banyak, memberikan gambaran bagaimana organisasi agile dengan organisasi yang tradisional. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya organisasi agile tuh modelnya kayak begini. Jadi mereka horizontalnya lebih banyak. Jadi pimpinannya, leadersnya di sini bukan top down seperti yang di gambar yang tradisional. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu, saya sih kalau bisa mengusulkan kepada MPK untuk membahas dua topik yang menarik, yaitu agile leadership sama organisasi leadership, agile organization. Itu sangat menarik untuk kita bahas karena kita sedang menghadapi dunia yang kompleksnya cukup banyak dan cepat perubahannya. Manajemen harus memungkinkan organisasi masing-masing anggota tumbuh berkembang sejalan dengan kebutuhan dan peluang yang berubah. Jadi kita harus punya satu pandangan bahwa anggota kita harus sejalan dengan kebutuhan. Jangan terus kita melihat bahwa kita jangan melakukan sesuatu hal tanpa melihat peluang dan kebutuhan yang terjadi. Peluang yang sudah terus berubah, itu harus kita perhatikan. Nah, saya memulai, bagaimana caranya? Mari kita memulai dari pergeseran pola pikir kita yang reaktif ke kreatif. Dari kepastian hingga penuhan. Jadi mau tidak mau kita harus di dalam organisasi kita terus mendorong
ada inovasi apa sih yang harus kita lakukan. Lalu otoritas kekemitraan, membentuk pekerjaan atau di dalam mengerjakan sesuatu, mari kita membina yang disebut dengan kolaborasi. Di dalam organisasi membangun kolaborasi, bukan membangun sebuah otoritas atau top down gitu. Dari kelangkaan menuju kelimpahan, jadi mendorong setiap produk yang harus kita berikan, kita akan di-challenge, kita men-challenge apa sih penciptaan nilainya. Itu mari kita bersama. Kalau di tempat kami, di sekolah kami seringkali, bukan seringkali, kami setiap tahun, kami men-challenge para kepala sekolah, sebenarnya penambahan nilai atau penciptaan nilai program apa sih yang bisa Bapak Ibu berikan kepada guru, kepada murid-murid atau kepada program-program kepada orang tua. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, saya secara garis besar, Bapak Ibu semua pasti sudah tahu fungsi dan manajemen dari fungsi manajemen itu sendiri, mulai dari plan, organisasi, acting, dan kontrol. Ini pasti Bapak Ibu semua. Cuman saya mau ingatkan bahwa ketika ada plan, ketika ada organize, ketika ada acting dan kontrol, mari kita membuat se-agile mungkin, selincah mungkin. Jadi tolong betul-betul sekarang organisasi kita tuh harus organisasi yang fleksibel dan agile. Nah, biasanya ini saya ambil contoh gitu ya. Biasanya di dalam sekolah tuh ada bidang-bidang ini, ada kepala sekolah, ada R&D, ada konselor yang bagian akademik atau yang lainnya. Terus ada yang non akademik, itu ada orang IT, orang HR, ada orang finance, orang marketing dan lainnya. Nah, ketiga semua departemen yang ada itu harus di silonya batasannya gitu ya, harus di batasannya itu, kekakuannya harus dibuat secair mungkin, koordinasinya menjadi kolaborasi, bukan menjadi struktur yang hierarkis gitu. Ini contoh. Lalu ada 6 faktor yang dalam membangun budaya tangkas. 1, kepemimpinan, komitmen. Kepemimpinan itu sangat penting. Menjadi seorang pemimpin adalah yang harus, dia juga harus punya komitmen agile. Berbagi akan tujuan dan kejelasan yang jelas. Berikutnya, kepemimpinan harus autentik, pemberdayaan, pengambilan keputusan. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Sebisa mungkin setiap organisasi kita memberikan pemberdayaan, keputusan-keputusan sebanyak mungkin kepada mereka atau tim-tim yang kita bentuk. Berikutnya adalah kolaborasi antar lintas, tadi yang saya sampaikan di contoh-contoh marketing, finance, bagaimana kolaborasinya menjadi sangat bagus gitu. Lalu fokus pada atau dorongan eksperimen dan umpan balik. Saya seringkali berkata, lebih baik melakukan kesalahan daripada tidak melakukan apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Kita seringkali takut salah sehingga kita tidak melakukan apa-apa. Mari kita dorong tim kita melakukan sesuatu, lebih baik lakukan salah daripada tidak lakukan apa. Artinya, ketika mereka melakukan sesuatu, kalau mereka salah, yaitu menjadi bagian dari proses untuk kita menciptakan sebuah organisasi atau manajemen yang inovasi. Nah, saya kasih gambaran aja, ini adalah organisasi yang tradisional dan agile. Saya tidak membahas ini karena saya ingin mendorong bahwa ada topik-topik yang menarik untuk dibahas di kemudian hari oleh MPK, adalah agile leadership dan agile organisasi. Ini saya cuma kasih gambaran saja. Dan yang terakhir, saya ini berbicara tentang agile leadership, tapi saya ambil satu poin, yaitu poin yang collaborative achievement. Bagaimana teamwork itu harus kuat, silo itu harus dihilangkan, sharing knowledge harus kuat di dalam tim, being open to influence satu dengan yang lain. Baik, saya kira paparan saya, mohon maaf, saya nggak tahu berapa lama, tapi cukup panjang. Saya kembalikan ke Pak Hendro ya. Silakan Pak. Luar biasa Pak Budi, terima kasih untuk penjelasannya mengenai 3 hal, agility, organisasi, dan juga mengenai VUCA-nya.
Pak Budi dan rekan-rekan, saya izin untuk menampilkan ringkasan ya, Pak Budi ya. Eh, Boleh ya, Pak Budi. Nanti untuk supaya teman-teman bisa mulai mempersiapkan pertanyaannya dari ringkasan ini. Silakan, silakan. Terima kasih, Pak Budi. Apakah bisa terlihat, Pak Budi, Sudah, rekan-rekan? Sudah ya? sudah. Sudah, Pak. Jadi saya mohon izin untuk membuat summary-nya yang kemarin Pak Budi sudah izinkan. Jadi Pak Budi telah membahas dalam 3 perspektif definisi agility, indikator, dan tujuannya. Lalu Pak Budi juga menitipkan mengenai topik-topik selanjutnya mengenai agility organization dan agility leadership. Begitu ya Pak Budi ya? Benar ya? Betul. Nah, jadi yang titipannya akan disampaikan Pak, harapannya menjadi topik untuk tahun depan, Pak Budi. Oke, summary-nya sebagai berikut. Pak Budi menyederhanakan definisinya sebagai berikut, bahwa agility itu adalah suatu kemampuan untuk beradaptasi, merespons perubahan, di mana perubahan itu dianggap sebagai kesempatan tetapi bukan ancaman. Jadi A, B, C, dan D. Kemudian agak di belakang, Pak Budi juga menjelaskan, menggarisbawahi ada indikator-indikator mengenai A, kemampuan, B dan C, adaptasi, respons, perubahan, dan kesempatan itu sendiri sebagai berikut. Jadi kemampuan Pak Budi menyarankan bahwa indikatornya adalah inovasi yang berkelanjutan dan kreativitas yang terus-menerus, tentunya di dalam konteks belajar mengajar di pendidikan dan di dalam manajemen yang harapannya ke depannya lebih ke arah agile organization dan agile leadership. Lalu yang kedua, untuk indikator beradaptasi dan merespons, Pak Budi juga menggarisbawahi hal ini ditunjukkan dengan kecepatan dan fleksibilitas organisasi atau sekolah untuk memenuhi kebutuhan orang tua dan siswa itu sendiri di dalam hal belajar mengajar. Ketiga juga digarisbawahi bahwa indikator perubahan itu ditunjukkan dalam hal kepemimpinan yang langsung memimpin perubahan itu sendiri, adaptasi seperti ilustrasi contoh-contoh yang Pak Budi sudah sebutkan di dalam pemaparannya. Yang kedua, tapi tanpa mengorbankan kualitas daripada pendidikan itu sendiri. Yang keempat, terakhir, apa ukuran indikator bahwa kesempatan perubahan itu kemudian diraih oleh setiap organisasi pendidikan adalah memanfaatkan perubahan itu sendiri, seperti tadi contoh Pak Budi, bahwa sekarang juga yang kalau tidak salah kelas tertentu udah boleh memakai teknologi, dan pada waktu transisi masuk setelah pandemi juga diberikan hal-hal yang berbeda dibandingkan dengan sebelum pandemi. Yang kedua, di dalam memanfaatkan kesempatan itu, di dalamnya mengandung mitigasi risiko itu sendiri ya. Harapannya demikian. Keseluruhan indikator ABCD tersebut untuk mencapai tujuan kurang lebih adalah nilai tambah bagi siswa, yaitu siswa yang unggul, siswa yang adaptif, siswa yang memiliki jiwa kepemimpinan, lalu guru yang berkualitas dan guru yang kompetitif tentunya, dan yang terakhir adalah orang tua yang bangga dan puas bahwa siswanya dididik oleh sekolah kita yang terus beradaptasi dengan perubahan itu sendiri. Nah, kalau kita melihat nilai tambah siswa, guru, dan ortu ini tentunya sangat sesuai atau terkait dengan visi MPK itu sendiri. Mengapa kok dibutuhkan agility? Pak Budi mengatakan bahwa untuk mengantisipasi VUCA itu sendiri, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Terakhir, visi misi MPK ternyata kurang lebih di-endorse oleh ini nih, framework dari World Economic Forum, framework 4.0 yang terdiri dari global citizenship yang tadi disebutkan oleh Pak Budi, inovasi dan kreatif yang tadi juga menjadi indikator,
teknologi, interpersonal, inklusif, kolaboratif, dan tentunya lifelong leadership di samping personalized education. Kalau kita lihat ini harapannya Education 4.0 framework ini sangat bisa dikaitkan dengan visi misi yang ingin dicapai oleh MPK. Terakhir, Pak Budi menggarisbawahin supaya topik-topik mengenai yang terakhir ini mengenai agile organization dan agile leadership itu mulai dibahas dan direnungkan serta dikaji dan harapannya bisa diterapkan di pendidikan kita di sekolah-sekolah Kristen MPK dan seluruh Indonesia. Demikian ringkasan satu halaman dari isi yang tadi Pak Budi sampaikan. Semoga bisa menjadi triggering untuk pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih Pak Budi. Monggo kami kembalikan ke Pak Budi dan ke Bu Ruth Sri supaya para audiens bisa menanyakan langsung ke Pak Budi dan dijawab langsung. Semoga summary ini membantu. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Hendro. Baik, terima kasih Pak Hendro sudah memberikan ringkasan ya Bapak Ibu. Saya izin langsung menampilkan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Namun jika Bapak Ibu mau bertanya secara langsung boleh raise hand dulu. Setelah itu kami akan mengizinkan. Oke, saya share screen. Tadi ada beberapa chat ke host dan mungkin ke co-host juga. Ya, saya tampilkan dulu pertanyaan yang ini ya Bu ya. Setelah itu Ibu Iwalina ya Bu yang sudah raise hand. Oke. Oke, yang apakah sudah terlihat? Oke. Ini ada beberapa pertanyaan yang untuk yang tidak dibacakan nama ya Bapak Ibu ya karena ke moderator. Yang pertama, hal pertama apa yang harus dilakukan sekolah agar dapat mengubah kondisi sekolah menjadi agile? Lalu yang kedua, terima kasih Pak, bagaimana kepemimpinan otentik terbukti efektif ya Pak Budi untuk sekolah-sekolah di bawah naungan perusahaan. Yang ketiga, bagaimana Bapak Budi mengetahui hasil bahwa siswa tetap positif atau tetap berkembang di masa COVID atau di masa online? Saya langsung jawab. Ya, silakan Pak, 3 pertanyaan ini yang pertama. Biarin aja ya, biar saya bisa baca itu. Jadi yang pertama itu harus dilakukan agar dapat mengubah kondisi sekolah menjadi agile. Yang pertama saya ngelihat jelas kalau di dalam sekolah itu yayasan harus punya komitmen bahwa dan memahami bahwa di dalam situasi yang seperti ini kita membutuhkan yang disebut dengan agile gitu ya. Jadi pertama adalah yayasan dan kedua adalah tentu kalau di sekolah-sekolah tertentu ada pimpinannya, misalnya ada direkturnya atau kepala sekolahnya itu harus punya kesamaan dengan yayasan itu. Yang kedua adalah aware, peka gitu ya. Karena kalau kita tidak peka dengan situasi yang berkembang, itu maka tidak akan terjadi agile. Karena apa? Karena dia tidak peka kok, tidak merasa bahwa sekarang saya butuh agile. Saya tetap aja menjalankan seperti biasa aja. Jadi satu komitmen terus ya sebenarnya lebih tepatnya adalah lebih sadari dulu, peka dulu apa yang sedang terjadi, apa yang sedang gelombang apa yang sedang datang kepada saya. Terus kedua berkomitmen untuk melakukan perubahan itu ya. Jadi saya pikir dua itu sangat penting. Ketiga jadi tinggal bagaimana kelincahan itu yang kita bisa terapkan itu bisa dijalankan oleh nanti di organisasinya dan alat-alat pendukung di dalam organisasi tersebut. Kepemimpinan autentik itu sekarang sedang menjadi satu topik dibahas dan dicari bahkan sedang bahas yang sangat penting gitu karena para follower kita sebagai pemimpin, para follower kita akan melihat kita autentik atau tidak. Nah, apalagi kita berbicara dalam konteks sekolah Kristen gitu ya, bahwa autentik itu ya kita memang dipanggil untuk menjadi pemimpin yang autentik.
Kalau tanpa autentik, maka kita ngomong-ngomong sebanyak-banyaknya juga tidak akan mempengaruhi apa-apa. Tapi ketika kamu bisa melakukan satu atau dua hal, itu menjadi sesuatu yang dilihat oleh anggota atau timmu di dalam hal seperti itu. Kalau ditanya untuk sekolah-sekolah di bawah perusahaan, sangat mungkin. Dan saya melihat bahwa banyak kok dari survei di organisasi, dari jurnal yang kita baca, bahwa kepemimpinan autentik itu memberikan dampak yang sangat luar biasa. Selain kita berbicara autentik, terus biasanya orang mengkaitkan dengan transformasi leadership gitu ya, authentic leadership dan transformasi leadership, dan itu sangat mungkin. Apalagi sekolah Kristen atau apalagi sekolah yang dibawa naungan yayasan Kristen gitu ya, seharusnya menjadi pionir yang membuktikan bahwa ini bisa terjadi. Nah, yang berikutnya adalah yang ketiga, mengetahui hasil bahwa siswa tetap positif terhadap. Kami melakukan survei pertama, kami melakukan survei kepada semua orang tua dan juga kepada siswa yang memang secara tingkat kemampuan dia menjawab survei, misalnya anak SMA dan semuanya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kami punya di sekolah itu punya sistem, kita sudah tahu bahwa ketika pandemi COVID datang, itu terjadi learning loss, gitu ya. Learning loss itu terjadi, dan kita tahu bahwa banyak siswa itu banyak akhirnya mengalami penurunan kemampuan mereka. Nah, kami punya data karena kami mengolah semua data ini dengan sistem teknologi gitu ya. Kami ulangan dan semuanya udah dicatat di dalam sebagai menggunakan teknologi, sehingga kami bisa melihat bahwa perkembangan anak itu, anak saksi misalnya namanya si A gitu kan. Bagaimana perkembangan A itu ketika masa COVID sampai kepada pemulihan COVID gitu terjadi. Nah, betul ada tingkat penurunan kualitas, tapi seberapa cepatnya kita recovery kembali itu bisa terlihat gitu. Di tempat kami terlihat bahwa kurang lebih 1 tahun kita sudah bisa recovery kembali tentang kualitas daripada pembelajaran itu sendiri gitu. Nah, itu semua menggunakan teknologi, Bapak Ibu sekalian. Tanpa teknologi kita tidak bisa, kita sulit untuk menganalisa seperti itu. Apalagi di tempat kami ada di seluruh Indonesia, jadi kami harus bisa memanage data standar di seluruh Indonesia itu. Nah, di tempat kami sendiri ada, kalau dulu ada ujian nasional, kalau di tempat kami ada ulangan nasional sekolah kami, gitu, internal kami. Jadi kami bisa melihat anak-anak yang ada di Manado dengan anak-anak di Jakarta, kualitasnya bagaimana. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Budi. Kita akan mendengarkan pertanyaan langsung, ada Ibu Linawati. Apakah kameranya bisa diaktifkan, Bu? Oke. Sudah, Bu, silakan diaktifkan mikrofonnya. Oke, terima kasih ya Pak Budi yang sudah menyampaikan materi yang begitu sangat luar biasa baik ya. Saya pertanyaannya adalah begini Pak, selama ini kan kita juga sekolah pada saat pandemi kemarin itu, puji Tuhan kita sudah punya yang namanya Kanaan integrated support system. Jadi maksudnya ada LMS dan sebagainya itu sudah ada di sana, termasuk masalah HRD dan sebagainya. Jadi kami secara sistem juga sudah sangat support untuk kegiatan pembelajaran pada saat pandemi ya. Cuman yang jadi kendala di kami adalah kondisi guru kami ya. Jadi ketika mereka menghadapi masa perubahan ini, memang tidak mudah ya masalahnya. Yang tadinya kita punya jam kantor ya Pak ya. Biasanya kan kita datang ke sekolah misalnya jam 7, pulang jam 4 misalnya ya. Nah ketika pandemi itu, waktu mengajar kita tuh jadi sangat panjang karena bisa ditanya malam-malam gitu ya. Kemudian juga karena perubahan begitu cepat membuat guru-guru itu ada yang mungkin ada yang cepat sih bisa ya ikut dengan penyesuaian itu, tetapi ada juga yang tidak bisa karena mereka lambat kelihatannya. Nah, Bapak sendiri apakah punya tips ya bagaimana cara guru-guru ini untuk siap menghadapi sesuatu yang berubah begitu cepat dan mereka juga harus fleksibel ya ketika menghadapi
murid-murid yang saat ini tidak sama dengan zaman mereka dulu. Apalagi sekarang dengan kekuatan mental yang sangat kurang gitu ya. Jadi nggak bisa dengan cara-cara seperti mereka mendapatkan pendidikan seperti zaman dulu dengan gurunya gitu ya. Jadi yang saya khawatirkan tuh sekarang di guru malah, karena guru kami tuh kadang belum bisa menerima bahwa keadaan sekarang tuh cepat gitu, berubahnya tuh cepat dan kita harus fleksibel dengan hal ini gitu. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, jadi memang saya punya satu teman ketika pandemi COVID itu dia sangat gaptek gitu ya. Bukan di tempat saya tapi di tempat yang lain umurnya udah 54 tahun gitu ya. Tapi di dalam 3 bulan akhirnya dia bisa membuat pembelajaran yang sangat inovatif dengan video dan lain hal gitu ya. Nah, saya melihat bahwa dengan pengalaman dengan guru-guru kami, misalnya contoh, ketika pandemi COVID ini datang, kami punya tim yang melakukan diagnostik kemampuan teknologi, pemakaian teknologi gitu ya terhadap guru-guru kami. Nah, ketika kami mendapatkan, jadi ada 3, yang sangat basic, yang tengah, medium, dan yang advance. Nah, yang paling banyak itu masih sangat basic. Sangat basic. Yang sangat sedikit itu di advance-nya. Jadi ada 3. Yang tengah-tengah, tapi boleh dikatakan yang tengah-tengah, yang paling banyak itu justru basic-nya. Nah, tapi ketika kami lakukan itu, akhirnya kami melakukan pelatihan-pelatihan untuk terutama untuk mereka yang bisa, pasti mereka adalah bagaimana mereka siap untuk bisa mengajar dulu. Nah, dari kecepatan itu dalam 3,5 tahun kemudian, kami melakukan diagnostik tes lagi terhadap guru-guru tersebut, itu bisa menunjukkan bahwa yang paling tinggi sudah masuk ke menengah. Jadi dalam waktu 4-5 bulan, itu kemampuan mereka sudah bisa masuk ke yang paling tengah atau terbanyak. Jadi basicnya sudah makin berkurang. Jadi memang mau tidak mau, saya melihat pandemi COVID ini sebenarnya salah satu positifnya adalah mempush kita sebenarnya untuk bisa secepatnya lakukan. Itu yang saya bisa kasih gitu ya. Jadi di tempat kami ada timnya yang memang dikhususkan untuk melatih kemampuan skill di dalam penggunaan teknologi maupun di dalam pembelajarannya. Jadi ada tim khusus gitu. Jadi karena kami sekolah kan banyak ya, jadi kami melalui Zoom dan semuanya setiap minggu kami melakukan pelatihan-pelatihan atau diskusi atas bagaimana meningkatkan kompetensi. Jelas di dalam sekian banyak ya, kita harus jujur juga bahwa ada yang memang dalam tanda kutip gitu ya agak bandel gitu ya, yang harus kita perlu perhatian untuk kita sebagai pimpinan untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Jadi saya melihat bahwa pada dasarnya semua orang bisa cepat asal dia mau melakukan apa enggak. Tapi kalau di dalam ya ceritanya faktanya saya berjalan di tempat saya juga kami punya hampir 700 guru gitu ya di seluruh Indonesia. Ya kami bukan lancar-lancar aja juga tidak, tapi kami melihat mayoritas itu bisa bergerak dengan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah saya mau ingatkan seringkali di dalam menghadapi anak-anak sekarang ini, anak-anak yang sangat knowledgeable gitu. Seringkali guru kita saya tuh sangat mengajarkan kalau pertanyaan tadi gitu ya. Kalau tadi berbicara tentang leadership yang autentik, guru juga harus autentik. Saya mendapatkan beberapa guru berani mengatakan kalau dia memang belum tahu tentang hal itu, dia cerita, oke kita cari sama-sama. Itu menjadi sesuatu yang dihargai oleh anak-anak kita yang SMA gitu ya, mereka yang tahu. Jadi saya menganjurkan bahwa autentik di dalam seorang teacher itu juga penting gitu ya. Kira-kira seperti itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Linawati. Apakah ada tanggapan? Cukup, Bu? Iya, sudah angkat jempolnya ya, berarti cukup ya, Bu ya. Oke, terima kasih Pak Budi. Kita akan lanjut ke beberapa pertanyaan yang, oh ya, ada dari Ibu PAUD KB Alpha Omega ya, Bu ya. Oke, boleh kita aktifkan dulu mikrofonnya, Ibu. Oke, silakan Bu, bisa aktifkan.
Ya, silakan. Oke, terima kasih. Mohon maaf saya matikan kamera karena jaringan di Tondano Minahasa ini kadang-kadang suka hilang. Saya tertarik ya dengan pertanyaan tadi, penjelasan tadi itu ada AI dan ChatGPT. Nah, ini kan termasuk perkembangan teknologi ya Pak. Nah, kira-kira mungkin di lain waktu, lain kesempatan barangkali ada lagi webinar tentang bagaimana teknologi ini dapat kita manfaatkan. Hanya itu, terima kasih. Ini dari Ibu Leti, KB Alfa Omega Rinegetan Tondano Minahasa Sulut. Terima kasih. Oh ya, baik Bu. Berarti bukan pertanyaan. Baik Bu, sarannya ditampung. Kita tampilkan beberapa pertanyaan yang masuk ke chat. Oke, ini ada 2 pertanyaan yang ke moderator, lalu 1 yang di everyone ya. Kita lihat yang pertama. Tadi Pak Budi sudah menjelaskan terkait kepada guru maupun kepala sekolah ya, mungkin. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana mensosialisasi perubahan kepada orang tua yang sulit untuk berubah dalam hal teknologi dan kebijakan sekolah? Dan yang kedua, bagaimana cara yang tepat agar SDM dan pemimpin sekolah yang otentik dan memiliki inovasi? Oke, lalu nanti yang ketiga ini dari Ibu Elizabeth Romini dari staf Pesat Salatiga. Mungkin Bapak bisa jawab dulu yang pertama dan kedua, Pak. Ya, yang pertama itu ketika kita merubah bahwa di tempat kami, ketika kami merubah pembelajarannya menjadi digitalisasi, mulai dari anak kelas 4, kita pasti harus mensosialisasikan kepada orang tua gitu ya, bahwa biasanya orang tua terutama yang kecil gitu pasti akan ada katakanlah bertanya gitu ya, karena nanti berapa lama pakai teknologi atau device gitu ya, dan akan seperti apa. Jadi kami memang membuat kayak semacam ada rule-nya ketika belajar di mana memakai teknologi, belajar mana yang tidak memakai teknologi. Dan kita sangat memperhatikan. Jadi di dalam manajemen dari pembelajaran itu sendiri diatur gitu oleh guru-guru di dalam di dalam mengajar menggunakan digitalisasi gitu. Nah, memang saya tidak tahu gitu ya. Ini pertanyaan dari kota mana gitu ya. Rasanya kalau di pengalaman kebetulan kami ada di 10 kota gitu, dan kami tidak mengalami kesulitan gitu ya, bahwa orang tua sulit berubah dalam hal teknologi dan kebijaksanaan. Saya tidak tahu maksudnya kesulitan orang tua apa. Maksudnya apakah karena sistem kita yang berhubungan dengan orang tua, misalnya contoh kayak misalnya tempat kami, orang tua tuh sudah bisa melihat kegiatan anak-anak, terus materinya, terus reportingnya gitu. Nah, itu apakah yang dimaksud dengan itu orang tua masih sulit berubah ke sana gitu. Nah, kalau memang maksudnya seperti itu, maka kami perlu menjelaskan bahwa visi daripada sekolah ini sendiri atau misi daripada sekolah ini untuk perkembangannya. Itu yang pertama. Bagaimana cara yang tepat agar SDM dan pemimpin sekolah yang autentik dan memiliki inovasi, cara yang tepat. Ya, saya pikir setiap organisasi yang baik, yang cepat berusaha harus dimulai dari pemimpinnya kali ya. Pemimpinnya yang memberikan sebuah contoh yang tadi yang saya bilang, kalau ketika kita kaitkan dengan agility, maka pemimpin itu yang bukan sebagai orang yang memerintah, tapi justru menjadi orang yang motor, gitu ya, enable, yang menggerak bersama-sama dengan mereka. Jadi misalnya contoh, kalau di dalam ketika kita memimpin satu proyek di dalam satu kegiatan, kita justru mendorong yang menjadi pemimpin jangan jadi lagi pemimpin, yang orang lain yang jadi pemimpin. Jadi misalnya gurunya yang jadi pemimpin. Nah, tapi
si pemimpin itu sendiri, misalnya kepala sekolah atau direkturnya, yang menjadi penggeraknya di dalam sana gitu. Jadi menghargai. Jadi saya merasa bahwa saya pikir bahwa untuk membawa ini bisa menjadi cepat, pertama ya memang harus menjadi penggerak si pemimpin itu sendiri. Oke, berikutnya. Ya, selanjutnya Pak. Bagaimana membudayakan, memotivasi anggota tim guru di sekolah untuk memiliki agile? Ya, kalau saya sih ngomongnya begini ya, kalau pendapat pribadi kalau ditanya sekarang gini, kita akan melihat bahwa kondisi sekarang tuh sedang terjadi perubahan. Kita mau ditinggal atau mau tetap ada sekolah kita. Makanya tadi saya bilang di ayat firman Tuhan itu kita dalam sebuah pertandingan. Nah, mau tidak mau kita harus membicarakan kepada tim kita bahwa kita dalam suatu pertandingan, kita mau nggak tetap sekolah kita eksis, tetap sekolah kita masih tetap unggul. Kalau tidak, maka itu akan hilang gitu. Karena kecepatan semua, kalau kamu tidak berubah, orang lain akan berubah. Jadi kamu akan ditinggal oleh zaman ini yang sudah menggunakan teknologi dan menggunakan segala cara untuk memajukan pendidikan itu sendiri. Misalnya contoh sekarang, saya bilang, World Economic Forum sudah mengeluarkan sebagai sebuah framework. Kalau sekolah kita yang tidak mengikuti akan persiapan terhadap anak-anak seperti itu, maka sekolah kita sudah mulai ketinggalan. Sekolah kita sudah tidak peka. Jadi mau tidak mau, karena kondisi ini sedang bergerak ke sana. Jadi orang tua akan finally akan melihat kok, oh sekolah ini akhirnya sekolah yang tidak mengajarkan, mempersiapkan anak-anak saya untuk masa depan kok. Jadi dia mengajar untuk dirinya mereka sendiri. Jadi saya harap bahwa ini yang harus dikomunikasikan secara jelas, misi daripada sekolah itu dengan tantangan yang dihadapi oleh sekolah itu dan tantangan yang kondisi yang kita hadapi saat ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi. Kita masih ada waktu ya Bapak Ibu, jika ingin bertanya boleh raise hand. Tapi saya tampilkan dulu pertanyaan yang ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, ini cukup menarik. Beberapa pertanyaan sama ya Bapak Ibu, jadi saya tidak menampilkan lagi karena sudah dijelaskan oleh Pak Budi. Di sini ada pertanyaan yang berbeda. Bagaimana jika tuntutan dari atasan atau pengurus yayasan berbeda dari harapan guru-guru yang sudah maju? Mungkin di sini maksudnya guru-gurunya juga sudah adaptif ya dengan teknologi seperti itu, Pak. Ya, kita tuh menghadapi yang disebut dengan di organisasi pendidikan ada yayasan, gitu ya. Nah, biasanya umumnya kalau yang saya tahu gitu ya, umumnya yayasan yang dimiliki oleh gereja itu yang menjadi pengurus yayasan itu adalah volunteer, adalah orang-orang yang dipilih oleh gereja untuk menduduki jabatan di di yayasan itu sendiri. Nah, saya melihat dan mereka itu biasa punya periode ya, 3 tahun atau 5 tahun, setelah itu harus ganti dan semuanya. Nah, yang memang yang menjadi problem adalah ketika memilih yayasan, duduk di dalam yayasan pendidikan itu sendiri, memilih orang yang tidak berkomitmen tinggi, artinya orang yang oke, saya cukup aja di dalam situ, padahal dia harus mengambil keputusan-keputusan yang sangat strategis. Dan kedua, pemilihan itu juga, jadi gereja itu sendiri yang memilih itu harus juga memiliki kriteria bahwa yayasan yang kita pilih adalah yayasan yang betul-betul yang punya komitmen waktu, punya kepekaan, punya kalau paling sedikit punya beban melihat pendidikan. Kalau enggak kan kita repot gitu ya. Mereka datang dengan gaya yang tidak mau belajar tentang pendidikannya atau feel pendidikannya, tapi dengan gaya masing-masing. Itu yang repot. Nah, kalau kita berbicara di dalam tadi kalau konteks di mana para guru-gurunya atau yang operasionalnya cukup baik gitu ya. Jadi harus mau tidak mau yayasan itu
harus punya kriteria ketika memilih yayasan menurut saya. Nah, kedua, kalau misalnya mereka bukan dari gereja, misalnya contoh di dalam tempat kami itu kan bukan dimiliki oleh gereja, oleh punya yayasan, tapi secara profesional ada yang mendudukin sebagai yayasan. Sehingga profesionalnya dia itu tetap dia monitor, dia bertugas memikirkan perkembangan daripada pendidikan itu sendiri. Sehingga di yayasan itu dan operasional bisa align dengan satu dengan yang lain sehingga bisa mencapai harapan di dalam pendidikan itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Budi untuk jawabannya. Ini sudah sangat menjawab ya Bapak Ibu. Semoga jawabannya sudah diterima. Oke, ini ada untuk pertanyaan untuk everyone. Di sini ada dari, saya tampilkan dulu slide-nya. Dan Bapak Ibu juga mungkin bisa baca di kolom chat ya. Ada pertanyaan yang pertama. Oke, dari Pak Mudianto Musa, dari STT Pontianak. Izin bertanya, sesungguhnya kerinduan suatu institusi sangat memerlukan sebuah perubahan. Namun, ada kalanya perubahan itu muncul dalam perubahan yang inovatif dan kreatif, namun ada kalanya perubahan hadir dalam hal-hal negatif dan cenderung menghancurkan suatu institusi. Jadi, bagaimana cara untuk menghadapi perubahan yang demikian? Oke, itu di kolom chat untuk kita semua. Bapak Ibu juga bisa cek di situ. Silakan, Pak. Ya, saya kalau melihat gini, perubahan, kan kalau saya tadi berbicara tentang melihat situasi yang tadi yang disebut dengan VUCA gitu ya, dan terjadi hal-hal yang seperti kita harus melakukan antisipasi gitu ya. Nah, yang saya tidak tahu yang tadi pertanyaannya perubahan yang negatif yang maksudnya seperti apa? Apa karena misalnya karena organisasinya dia, yayasan dia datang berubah-ubah gitu ya tanpa memperhatikan faktor-faktor atau hal-hal yang memang harus diperhatikan. Nah, itu namanya mungkin ya apakah itu yang disebut dengan perubahan negatif. Tapi kalau konteks saya berbicara adalah perubahan itu harus terjadi karena memang situasi dunia ini kita hidup di dalam zaman yang berubah terus dan begitu cepat. Maka kita harus mempunyai kelincahan untuk mengantisipasi terhadap perubahan itu. Nah, kalau yang tadi yang negatif, apakah seperti itu? Saya mungkin nggak bisa jawab ke dalam perubahan yang negatif itu maksudnya seperti apa gitu ya. Ya, baik. Nanti kalau misalkan Bapak Mujiano mau tambahkan boleh ya. Kita lanjut dulu, ada satu pertanyaan lagi sebelum kita lihat respon dari yang lain. Ini dari Pak Ardi, ada di kolom chat for everyone. Pak Ardi UPH mengatakan beberapa pernyataan di sini. Dengan perbedaan gaya, agile leadership lebih fleksibel dan pragmatik. Servant leadership lebih prinsipal dan idealistik. Sekolah dan yayasan sulit. Shift mindset and behavior dari command ke control, ke facilitation, coaching, dari rutinitas ke creativity, innovation, kecuali dipaksakan oleh situasi dan kondisi seperti COVID-19. Apakah penerapan agile leadership dapat bergandengan dengan servant leadership di sekolah? Cukup baik ya pertanyaan ini, silakan. Baik agile leadership, servant leadership, transformational leadership, terus banyak hal ilmu-ilmu leadership yang lain itu sebenarnya tidak ada, menurut saya tidak ada satu yang pakem yang kita bisa misalnya oh ini yang terbaik, oh ini enggak gitu ya. Tapi kita bisa mengkombinasikan sebenarnya antara yang misalnya kan ada banyak ya, tadi ada authentic leadership juga ada di dalam di dalam dunia yang kita hidupin ini. Jadi saya suggest bahwa sebenarnya agile leadership itu bagian daripada satu yang dikembangkan sekarang melihat kondisi seperti itu. Apakah agile leadership bisa dipartnerkan dengan servant leadership? Sangat mungkin gitu ya. Ketika berbicara motivasi, ketika berbicara tentang melayani, itu mungkin lebih pas di dalam satu dengan yang lain gitu ya. Jadi ada titik-titik yang menurut saya ada interconnecting gitu ya, bukan berdiri satu persatu. Nanti kalau kita berbicara
Apakah nanti termasuk transformasi leadership? Ya bisa terjadi. Atau juga transaksional leadership bisa terjadi nggak? Bisa terjadi. Karena ada banyak hal yang bisa kita kombinasikan gitu. Jadi bisa sama-sama sangat bisa melakukannya. Baik, terima kasih. Apakah Pak Ardi ada pertanyaan lanjutan? Mungkin jika ada bisa ditampung dulu ya Bapak Ibu. Nah ini saya, ya kita masih ada sedikit waktu. Kalau ada yang mau raise hand, boleh juga untuk bertanya secara langsung. Kalau lalu saya akan aktifkan mikrofonnya. Sambil itu masih ada satu pertanyaan, mungkin ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Yang lain mungkin kita akan sambung di pertemuan yang lain atau mungkin bisa disampaikan di Google Form daftar hadir supaya akan kami minta dijawab kalau misalkan Pak Budi ada waktu ya Pak Budi ya. Iya, kalau misalkan ada waktu kita tanyakan ke narasumber dulu apakah bisa jawab atau tidak. Oke. Ya ini mungkin pertanyaan penutup, diminta Bapak untuk memberikan cara ya Pak ya. Oke. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Soalnya layar saya agak. Oh ya, oke, sudah kelihatan. Bagaimana caranya dalam monitoring nih Pak? Secara secara bottom up ya. Silakan Pak. Ya, saya melihat bahwa teknologi itu sangat membantu kita untuk bisa melakukan monitoring sekarang ya. Yang penting setiap kali kita, maksudnya kalau kita masuk ke dalam manajemen, ketika kita men-set plan, ketika kita berbicara tadi ya planning, organization dan semuanya, organizing dan semuanya, itu kan ketika waktu kita plan sesuatu, maka itu yang akan kita melakukannya. Nah, di dalam untuk melakukannya, maka kita membutuhkan monitoring yang baik ya. Monitoring nanti kan di manajemen itu kan juga ada evaluasinya gitu ya. Bagaimana kita menganalisa, mengevaluasi, lalu melakukan action plan lagi dan semuanya. Nah, jadi kalau di dalam organisasi yang sudah jadi dan kalau misalnya memungkinkan, saya sangat merekomend dengan cara menggunakan teknologi sudah sangat membantu kita untuk bisa memonitoring dengan baik gitu ya. Tentu dengan target dan sasaran yang sangat jelas gitu ya. Sehingga kalau itu terjadi maka hal-hal yang seperti itu mestinya makin minimalis gitu ya. Kita kan sudah masuk di dalam era yang teknologi dan begitu banyak software-software yang bisa kita pakai di dalam membantu kita di dalam memplanning, di dalam memonitoring atau mengevaluasi di dalam pekerjaan kita. Saya rasa itu aja. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin akan kita skip dulu. Saatnya kita akan mengakhiri, karena itu mungkin ada closing statement dari Pak Budi sebelum saya berikan pengumuman dan juga Ibu Vini akan menyampaikan beberapa hal. Silakan Pak Budi. Ya, saya cukup mengikuti juga perkembangan pendidikan Kristen di Indonesia gitu ya, baik dalam arti sekolah-sekolah Kristen di Indonesia. Nah, saya sendiri juga melihat bahwa saya bisa terjun langsung, bisa ngobrol dengan para praktisi pendidikan Kristen di Indonesia. Nah, saya melihat bahwa ada beberapa hal yang memang harus mulai diperhatikan adalah tentang kepekaan terhadap perkembangan yang terjadi dimanapun mereka berada gitu ya. Jadi apa sih yang sedang terjadi? Dan hal itu sangat penting ketika kalau kita sudah bisa punya kepekaan itu, maka kita punya kecepatan antisipasi lebih baik daripada kita tidak punya kepekaan nanti ketika datang sesuatu kita kelabahkan gitu. Yang itu yang pertama yaitu kepekaan, terus kedua seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika itu datang ke, kelincahan dan adaptasi itu di dalam organisasi dibuat
agile mungkin gitu ya dari yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi jangan membuat terlalu banyak birokrasi dan juga batasan-batasan karena itu akan menghambat kecepatan daripada pergerakan itu sendiri. Dan saya berharap bahwa dengan materi ini paling tidak bisa memberikan inspirasi kepada para pendidik Kristen, para pemimpin Kristen di seluruh Indonesia ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi untuk penyampaian yang sangat luar biasa. Bapak Ibu bisa pakai reaction tepuk tangan atau love ya untuk mengapresiasi penyampaian dan sesi tanya jawab hari ini. Baik, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Bu Vini, lalu ada pengumuman dan kita akan doa penutup oleh Bu Vini juga. Bu Vini adalah anggota MPK Indonesia bidang 1. Silakan Bu Vini. Ya, terima kasih Pak Budi telah memberkati dengan luar biasa ya, bukan saja dengan konsep tetapi juga dengan pengalaman. Bapak Ibu, kita akan bertemu lagi dengan Pak Budi dan juga beberapa praktisi pendidikan Kristen di seluruh Indonesia yang berkumpul di dalam satu momen belajar bersama yang sangat unik. Ya, biasanya kita belajar bersama dengan pemimpin skala kepala sekolah. Tetapi bahkan diakui oleh STTB yang bekerja sama dengan MPK bahwa momen belajar sesama pengurus yayasan dan Dirpel ini adalah satu momen yang sangat unik. Ya, kita terus berkerinduan bagaimana terjadi satu transformasi yang masif, komprehensif dan mendasar di sekolah-sekolah Kristen Indonesia. Ada training and workshop yang diselenggarakan untuk para pengurus yayasan dan direktur pelaksana di sekolah-sekolah Kristen. Kita bersyukur di bulan Juni lalu telah terselenggarakan yang bertempat di STTB di Bandung yang merupakan kerjasama antara MPK dengan STTB. Kali ini di bulan November kita akan mengadakan batch yang kedua, ya, training and workshop untuk pimpinan sekolah Kristen secara online dan juga onsite yang akan dimulai di 15 November secara online untuk meletakkan dasar. Setelah itu secara onsite tanggal 23, 24 dan 25 di Bandung. Ya, para pemimpin sekolah akan berkumpul bersama dan ini kelas kita atur satu kelas hanya terdiri sekitar 30 sampai 50 peserta supaya terjadi ya komunikasi, sharing, diskusi yang mendalam dari berbagai sekolah. Nah, kita bersyukur untuk pembicara-pembicara yang sudah mengatakan ya, Anda bisa melihat mereka adalah praktisi-praktisi dan juga pemimpin-pemimpin, pengajar-pengajar ya, yang sudah berpengalaman di dunia pendidikan Kristen di Indonesia. Jadi ini adalah satu kesempatan yang sangat baik ya untuk kita bukan saja memahami apa itu konsep pendidikan Kristen, kepemimpinan Kristen, tapi kita bisa berbagi beban bersama, berbagi pengalaman bersama dan bahkan berbagi doa bersama. Mari Bapak Ibu, jika Anda yang hadir adalah kepala sekolah atau guru, maka boleh ya menggoyang, menghubungi para yayasan Anda. Yuk ikut di dalam belajar bersama dan workshop ini. Akan ada modul 8 yang disusun dari fondasi hingga ke hal-hal strategik bagaimana melakukan breakthrough ya di pendidikan di Indonesia. Pak Budi juga merupakan salah satu pembicara yang akan berkontribusi di dalamnya. Kita akan bertemu di sana lagi. Lalu ada yang kedua yang juga sangat penting, manajemen dan entrepreneurship sekolah. Ya, kita bersyukur dari Universitas Ciputra langsung Bapak Yohanes dan juga Bu Christina akan berbagi pengalaman yang sudah begitu memberkati ya, bukan saja
Universitas Ciputra, tapi juga pengalaman mendampingi sekolah-sekolah dalam membuat kurikulum, ya, kurikulum entrepreneurship. Ini adalah kesempatan untuk salah satu bentuk sebenarnya ya, bagaimana sekolah Kristen agile di dalam perubahan-perubahan yang terjadi ini. Karena di dalam pertemuan belajar online ini akan diberikan pemahaman mendalam dan praktis tentang manajemen dan kewirausahaan dalam konteks sekolah dan yayasan pendidikan. Juga untuk menginspirasi pengurus sekolah dan yayasan dalam mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengelola anggaran dengan lebih baik. Jadi Bapak Ibu, mari mendaftar, mari kita membuat satu pergerakan dan perubahan yang lebih baik lagi untuk sekolah-sekolah Anda. Demikian Bu Rutsri. Baik, terima kasih Bu Vini sudah menyampaikan beberapa pengumuman. Saya tambahkan sedikit pengumuman lagi sebelum kita doa penutup yang akan dibawakan Ibu Vini. Di sini kita akan ada webinar rutin tiap bulan, yaitu BBS atau Bedah Buku Standar Sekolah Kristen Indonesia. Ini adalah pertemuan yang ke-10 sepertinya, yang akan membahas standar 6 peran sosial sekolah pada Kamis 19 Oktober. Ada peserta yang sudah memang ikut dari pertemuan 1 sampai sekarang, namun jika Bapak Ibu mau ikut silahkan menggunakan Zoom secara online di tanggal 19 Oktober ya Bapak Ibu pukul 16. Nah, lalu Bapak Ibu untuk mengikutinya, Bapak Ibu perlu juga memiliki buku. Buku ini bisa langsung dibeli, pesan melalui Shopee ada. Harganya 200.000 namun diskon menjadi 100.000. Selanjutnya kita ingat pertemuan minggu depan bersama Bapak Agus di tanggal 10 November ya. Itu adalah pertemuan terakhir. Oke, lalu ada satu webinar yang ditunggu-tunggu. Kita akan membahas topik yang sangat menarik yaitu pendidik yang berdampak. Ini adalah terbuka untuk umum dan gratis juga menggunakan Zoom. Lalu narasumbernya adalah Bapak Raymond Liu, perwakilan Third Mill di Indonesia, dan juga moderatornya Ibu Grace Kumara, Ibu Debbie. Dan yang terakhir ada retret guru sekolah Kristen, ini kerjasama MPK dan STT Saat, diadakan tahun depan. Jika Bapak Ibu berminat bisa menghubungi kami untuk informasi selanjutnya. Ya, demikian pengumuman dari kami. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Waktu saya berikan kepada Ibu Vini untuk menutup kita di dalam doa. Silakan Bu Vini. Baik, Bapak Ibu, mari kita memohonkan penyertaan Tuhan untuk bagaimana menggunakan apa yang sudah kita pelajari hari ini, ya, menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami, terima kasih karena melalui hamba-Mu dalam pelayanannya, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang sudah dilakukan melalui Pak Budi, Tuhan berbicara banyak hal kepada kami. Tuhan, Engkau mau mempersiapkan kami untuk bukan ditelan oleh semua arus perubahan ini, tetapi Engkau memiliki visi, kehendak, pekerjaan-Mu yang sungguh Engkau janjikan akan bertahan di segala zaman. Tuhan, biarlah apa yang kami dengar pada hari ini dengan hati-hati dan juga dengan penuh kerajinan ketika kami kembali ke tempat Engkau mempercayakan pelayanan kepada kami. Kami sungguh-sungguh menggumulkannya, memikirkannya, dan bahkan mendoakan hal-hal kecil apa yang dapat kami mulai. Jika kami adalah pemimpin Tuhan, biarlah ada perubahan nyata yang kami perbuat. Bila kami adalah guru, biarlah kami juga memulai dari apa yang dapat dikerjakan oleh tangan kami. Biarlah kami bergerak bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau terus mengkomunikasikan hati-Mu kepada kami. Engkau terus mengirimkan hamba-hamba-Mu untuk berbicara. Engkau terus-menerus menyatukan kami, kolaborasi. Engkau terus-menerus membuat kami bertemu dengan sesama pemimpin dan pengajar yang lain. Terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami di masa perubahan yang terasa kadang semakin sulit ini, tapi Engkau terus memperlengkapi kami.
Kiranya Engkau juga berkati Pak Budi di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Kiranya hatinya terus bergairah untuk Kristus, dan apa yang Tuhan percayakan, Engkau mampukan Tuhan, supaya dapat dikerjakannya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk semua pemberian-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Bu Vini yang sudah memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu sekalian, senang sekali Bapak Ibu boleh mengisi daftar hadir untuk keperluan pemberian materi dan juga sertifikat bagi yang membutuhkan. Dan kita akan bertemu kembali bulan depan di tanggal 10 November. Terima kasih Pak Budi sekali lagi. Terima kasih Pak Budi. Ya, Bapak Ibu boleh